Ya, saya mulai saja ya perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di hari ini kita bisa ketemu di perkuliahan minggu ke-9. Hari ini saya akan membahas tentang materi minggu kemarin di bahasa pemrograman Python ya. Hari ini sini akan saya bahas tentang error handling. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya mengatasi atau menghandle ya. Menghandle sebuah error biar tidak terjadi error. Maksudnya bagaimana? Di pemrograman Python itu kadang sebuah user salah menginputkan sesuatu ya. Nah, kalau terjadi kesalahan itu biasanya nanti akan terjadi error. Supaya tidak terjadi error, kita bisa menggunakan error handling di Python. Contohnya menggunakan try dan except. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya penanganan kesalahan ya. Error handling. Handling itu penanganan. Sebuah kesalahan dalam proses input maksudnya. Nah, dalam bahasa pemrograman atau dalam proses pemrograman, sering kali muncul kesalahan atau error yang menyebabkan proses berhenti tiba-tiba. Kalau kita membuat program, kemudian program itu terjadi kesalahan, kesalahannya dalam bentuk apapun, maka biasanya program akan berhenti tiba-tiba. Nah, untuk mengatasi hal ini supaya tidak berhenti tiba-tiba, nah, Python memiliki fitur exception handling atau penanganan kesalahan. Sebelum, nah, untuk menangani kesalahan itu tergantung dari kesalahannya. Kesalahannya itu di hal apa gitu ya. Jadi ada beberapa jenis kesalahan di Python. Yang pertama adalah jenis kesalahan syntax error atau kesalahan dalam tata bahasa penulisan kode. Nah, contohnya adalah kita buat sebuah hello world, kemudian kita lupa mengasih tutup kurung. Nah, ini kan sebuah kesalahan. Ini biasanya terlihat dengan warna merah sih. Contoh print hello world tanpa kurung kutip ya di belakang. Ini belum ada kutipnya. Ini adalah contoh kesalahan syntax error. Jenis kesalahan syntax error itu adalah jenis kesalahan yang terjadi karena salah di penulisan atau aturan penulisan bahasa pemrograman. Selanjutnya, jenis kesalahan yang lain adalah, nah, jenis kesalahan yang lain selain syntax error inilah yang akan kita handling ya. Kita handle atau kita tangani. Yang pertama adalah exception, kesalahan yang terjadi saat program dijalankan atau runtime error. Beberapa runtime error itu misalnya apa? Ada dibagi menjadi tiga. Ada zero division error atau kesalahan saat membagi angka nol. Value error, kesalahan saat tipe data tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan index error, kesalahan saat mencoba akses indeks yang tidak ada di dalam list. Yang pertama contoh kesalahan zero division error. Maksudnya gimana? Di sini saya sudah kasih contoh. Seumpama kita punya angka 10, angka satunya 10, kemudian angka 2, kita nilai variabelnya adalah 0, angka 1 dibagi angka 2, 10 dibagi 0. Nah, ini adalah salah satu bentuk kesalahan zero division 0 atau pembaginya adalah 0. Itu tidak boleh. Nanti kalau kita jalankan print hasil, nanti akan muncul error, zero division error atau division by zero. Contoh yang lain adalah value error. Value error ini adalah contoh kesalahan karena beda tipe datanya.
Di materi sebelumnya kan kita sudah bahas tentang beberapa tipe data. Ada tipe data integer, tipe data float, dan tipe data string ya. Atau untuk tipe data huruf. Value error itu ketika kita membuat sebuah inputan, contohnya di sini ada variabel angka, kemudian integer input, masukkan angka bulat gitu ya, tidak boleh nol atau tidak boleh negatif. Kalau kita masukkan nilai dan tidak sebuah angka integer atau bilangan negatif, maka akan terjadi error kalau ini dijalankan ya. Contohnya, ini kita masukkan angka bulat. Di situ muncul, contohnya usernya memasukkan bukan angka tapi huruf ya. K, A, B, dan C gitu ya. Di sini dimasukkan nilai K. K kan bukan angka bulat ya. Maka akan terjadi value error. Dan program akan berhenti ya. Program otomatis berhenti kalau terjadi kesalahan. Karena belum ada error handlingnya. Kemudian index error. Index error ini ketika kita mengakses list. Nah, list ini belum kita pelajari, nanti akan kita bahas list. List itu adalah sebuah variabel dengan isian ada banyak. Index error ketika kita mengakses di luar dari indeksnya. Nanti lebih detailnya di materi tipe data list. Nah, kalau sudah belajar, kalau sudah kita saya bahas tentang beberapa kesalahan yang mungkin terjadi ketika menjalankan program, yaitu ada kesalahan zero division error dibagi dengan nol, kesalahan value error, salah tipe datanya, atau kesalahan index error, mengakses list di luar indeksnya. Nah, cara menghadapinya bagaimana? Cara handle-nya bagaimana? Atau handlingnya gimana? Pertama, kita bisa menggunakan fungsi try dan except. Try dan except. Try titik dua, kemudian di sini kode yang mungkin akan terjadi kesalahan error. Kemudian kita handle dengan except, tipe kesalahannya, kode dijalankan jika ada kesalahan. Nanti di sini adalah ada informasi kesalahan. Kalau kita tambahkan try dan except ini, nanti program nggak berhenti ya, tapi berulang dan memberitahu kesalahannya. Saya kasih contoh di materi selanjutnya. Di slide selanjutnya ini ada contoh error handling kesalahan untuk zero division 0. Contohnya di sini kita buat try terlebih dahulu. Ini untuk programnya. Kemudian angka, integer input, masukkan angka. Hasil adalah 10 dibagi angka. Print hasil. Nah, ketika kita masukin 0, maka akan terjadi zero division error. Kita handling dengan tambahkan except. Except zero division error, kemudian tampilkan tipe kesalahannya print. Kesalahan tidak bisa membagi dengan nilai 0. Except yang kedua, value error. Kalau ketika yang dimasukkan itu bukan bilangan bulat. Nanti muncul informasi print kesalahan masukkan angka yang valid. Jadi ketika kita jalankan program ini, kemudian program tersebut meminta masukkan angka, coba kita masukkan sebuah string atau sebuah abjad, di sini PO, maka program nggak berhenti. Atau program itu nggak langsung tiba-tiba berhenti kayak sebelumnya, tapi ada informasi kesalahan. Kesalahan, masukkan angka yang valid. Nah, jadi tujuan dari error handling itu untuk memberikan informasi kila terjadi kesalahan input gitu ya. Penanganan kesalahan dengan menggunakan else dan finally. Selain menggunakan try dan except, error handling juga kita bisa menggunakan else dan finally. else ini blok ini akan dijalankan jika try mengalami kesalahan. Finally, blok ini akan selalu dijalankan baik ada kesalahan atau tidak. Biasanya digunakan untuk membersihkan sumber daya. Saya kasih contoh. Nah, di sini ada try, except
terus else, and finally. Jadi kalau ini dijalankan index.py, masukkan angka KLJK, nanti akan muncul kesalahan, masukkan angka yang valid. Kemudian dia akan menuju ke finally, proses selesai. Tapi kalau nanti kita isi dengan angka, dia akan menjalankan yang ada di else. Untuk lebih detailnya, saya harap masing-masing mempraktekkan semua contoh di program ini. Sebenarnya nanti saya pengen hari Minggu offline itu ketika saya masing-masing pengen praktek di lab ya, sehingga masing-masing bisa praktek semua materi. Untuk sementara silakan dipraktekkan dulu di komputernya masing-masing ya, semua sintak atau kode yang ada di materi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih paham maksud dari kode tersebut. Ini contoh implementasi dengan fungsi dan exec sendiri. Exec sendiri itu kita buat informasi kesalahan sendiri. Value error as E, kesalahan akan dicetak di dalam variabel E. Nah, kita bisa membuat kesalahan khusus dengan res. Res itu bentuknya seperti dia. Kita buat fungsi untuk mencetak bilangan positif ya. Tapi jika bilangan adalah lebih kecil 0, res ini value error, angka harus positif, kita akan membuat fungsi error sendiri, yaitu sebuah masuk. Jika kita masukkan angka yang negatif, cek positif ini akan memanggil fungsi def, fungsi yang atas ini. Jika angkanya adalah negatif, dia akan menampilkan angka harus positif. Nah, di sini ada latihan. Saya harap dikerjakan, tapi nanti dikerjakan aja dulu ya. Yang belum UTS silakan UTS dulu. Saya ngecek baru 10 dari 16 orang yang ada di e-kampus. Jadi masih ada yang belum mengerjakan UTS. Silakan kerjakan UTS susulan. Untuk latihan yang ada di materi ini mungkin nanti kita kerjakan. Saya kasih waktu di di waktu lain ketika offline ya. Oke, materi kita cukup itu aja. Kira-kira ada pertanyaan dari yang datang? Saya Pak mau nanya Pak, Ya, soal ini berarti ada dua Pak ya? Dua, terus ini jangka dikerjakannya berapa pekan Pak? oh, ini latihan aja. Silakan Latihan dikerjakan aja ya? nanti kita bahas ya. Oh, Kalau pengen paham ya dikerjakan. Saya harap sih dikerjakan ya biar lebih paham. Kalau ada yang belum paham nanti ditanyakan. baik Pak. Ada pertanyaan lain? Cukup Pak. Oke, kalau cukup, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.